Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Jessica Permata. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai inflasi. Teman-teman tahu nggak sih apa itu inflasi? Nah, inflasi ini merupakan suatu keadaan di mana terjadinya kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus dan berkala. Ini berarti dengan jumlah uang yang sama, kita tidak lagi mampu membeli barang dan jasa dengan kuantitas yang sama. Nah, selanjutnya sebagai contoh pada tahun 1992, harga sebuah sepeda motor hanya mencapai 2 juta rupiah. Namun pada tahun 2015 karena terjadinya inflasi, harga sebuah sepeda motor mencapai 17 juta rupiah. Nah, teman-teman lihat kan bagaimana pengaruh inflasi terhadap harga barang dan jasa? Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai penyebab inflasi. Tahu nggak sih teman-teman apa aja penyebab inflasi tersebut? Yang pertama yaitu demandful inflation atau inflasi yang disebabkan oleh permintaan. Hal ini dikarenakan permintaan masyarakat terus bertambah, namun produsen atau perusahaan tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut sehingga terjadilah kelangkaan dan kemudian harga barang akan meningkat dan terjadilah inflasi. Yang selanjutnya yaitu cost push inflation atau inflasi yang disebabkan oleh kenaikan biaya produksi barang atau jasa. Jika biaya produksi tersebut naik, maka produk barang dan jasa tersebut juga akan naik. Nah, selanjutnya yaitu quantitative inflation. Hal ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah uang yang beredar, namun kuantitas barang dan jasa yang ditawarkan tetap sehingga terjadilah inflasi. Dan yang terakhir yaitu inflasi disebabkan oleh ekspektasi, di mana ekspektasi masyarakat itu disebabkan oleh kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, dengan adanya kebijakan tersebut, maka masyarakat akan berasumsi untuk menggunakan uangnya atau tidak menggunakan uangnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis inflasi. Tahu nggak sih teman-teman apa aja jenis-jenis inflasi? Pertama yaitu inflasi ringan, di mana tingkat inflasi kurang dari 10% setiap tahunnya. Yang kedua yaitu inflasi sedang, di mana tingkat inflasi 10-30% setiap tahunnya. Dan ketiga yaitu inflasi berat, di mana tingkat inflasi hanya mencapai 30-100% setiap tahunnya. Dan yang terakhir yaitu hyperinflation, di mana tingkat inflasi besar dari 100% setiap tahunnya. Teman-teman tahu nggak sih sebenarnya inflasi itu dibutuhkan dalam jumlah kecil untuk meningkatkan gairah perekonomian suatu negara. Namun jika inflasinya terlalu tinggi, maka hal tersebut akan menjadi celaka bagi ekonomi suatu negara. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak dan pengendalian inflasi. Pertama, dampak inflasi. Jika terjadi inflasi, maka nilai mata uang akan turun. Nah, yang selanjutnya, dampak inflasi akan menyebabkan minat masyarakat untuk menabung juga menurun karena masyarakat lebih memilih menggunakan uangnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan yang terakhir, karena terjadinya inflasi, maka tingkat kekerasan juga akan meningkat karena jika masyarakat tidak bisa memenuhi kebutuhannya, masyarakat cenderung akan menggunakan kekerasan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Selanjutnya, untuk pengendalian inflasi. Pengendalian inflasi bisa dilakukan melalui kebijakan moneter. Pertama, yaitu operasi pasar terbuka, membeli atau menjual surat berharga. Jika pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka pemerintah bisa membeli surat berharga. Namun, jika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka pemerintah bisa menjual surat berharga. Selanjutnya yaitu politik diskonto. Politik diskonto ini menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga dengan asumsi jika tingkat bunga dinaikkan maka masyarakat cenderung akan menabung. Namun jika tingkat suku bunga diturunkan maka masyarakat cenderung untuk meminjamkan uang dari bank. Nah, yang ketiga yaitu rasio cadangan kas dengan mengurangi atau menambah jumlah cadangan kas pemerintah untuk mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar. Dan yang terakhir, melakukan himbauan kepada masyarakat. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan sosialisasi untuk menggunakan uang dengan lebih bijak. Nah, selanjutnya yaitu pengendalian inflasi melalui kebijakan fiskal.
yaitu penghematan pengeluaran pemerintah dan menaikkan tarif pajak. Nah, untuk evaluasi, mohon kerjakan bagaimana pengaruh inflasi terhadap nilai mata uang. Yang kedua, apa kerugian yang terjadi jika inflasi terjadi terus-menerus. Dan yang terakhir, kenapa inflasi dibutuhkan untuk meningkatkan gairah perekonomian. Nah, sampai jumpa pada materi selanjutnya. Thank you.